ini selesai, kita akan mendengarkan lantunan sholawat terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu hadirin sekalian di sini, mari kita sama-sama kita bersolawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kepada Ibu Aini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, kita bersolawat dulu bersama-sama ibu-ibu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu Aini. Setelah tadi kita mendengarkan lantunan sholawat, tentunya perasaan kita semua menjadi tentram. Betul Ibu ya? Betul Bapak? Betul ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu dan
sekalian, tidak lupa kita ingin coba sapa juga untuk ibu-ibu dari Polsek, Ibu Ina dan teman-teman. Halo, assalamualaikum, ada di sebelah mana? Terima kasih Bu. Kemudian kita sapa juga saat ini sudah hadir Bapak Haji Mawan, Kepala Aula Kecamatan Ciparai. Sudah hadir juga, selamat Bapak. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk berikutnya kita akan sudah mendengarkan untuk presentasi dari Rumah Singgah Al-Fatih. Bagi itu kepada Teh Nanda, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda-bunda yang hadir di sini, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bapak-bapak juga apa kabarnya di sini? Insya Allah sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, saya Nanda dari Rumah Singgah Al-Fatih. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu apa itu Rumah Singgah Al-Fatih? Yang sudah tahu boleh acungkan tangan? Oh, belum ada ya. Berarti tepat sekali Nanda ada di sini sekarang. Nah, izin sebelumnya menceritakan sedikit tentang Rumah Singgah Al-Fatih yang merupakan rumah singgah yang dibina oleh Ustaz Fatih Karim. Rumah Singgah Al-Fatih ini adalah rumah singgah khusus untuk anak-anak pejuang kesembuhan dari daerah yang mereka memerlukan pengobatan jangka panjang karena Allah uji dengan ujian cinta berupa sakitnya apa aja Nanda, berupa sakit hidrosefalus, bocor jantung, bocor ginjal, kanker, tumor yang mereka kesulitan untuk berobat ke kota Bandung karena tidak punya sanak saudara, tidak punya ongkos untuk pergi ke kota Bandung. Nah, di Rumah Singgah Al-Fatih ini kami mendampingi anak-anak pejuang kesembuhan duafa dari berbagai daerah di Indonesia, insya Allah dengan bantuan full cover 100% tanpa dipungut biaya sepeserpun. Mulai dari penebusan obat-obatan, mulai dari alat bantu kesehatan, mata palsu, kaki palsu, alat bantu dengar, kursi roda, juga operasional ambulan. Alhamdulillah saat ini Rumah Singgah Al-Fatih memiliki 3 ambulan lengkap. Jadi setiap hari 24 jam ambulan ini berangkat ke daerah menjemput anak-anak pejuang kesembuhan bersama kedua orang tuanya yang mendampingi. Lalu nanti setelah kita jemput, kami antarkan ke Rumah Singgah Al-Fatih yang ada di Pasteur. Nanti setelah beristirahat di Rumah Singgah Al-Fatih, kami antar menuju ke rumah sakit rujukan yang mereka tuju. Seperti ada apa aja ibu-ibu di Bandung rumah sakit rujukan? Rumah sakit Hasan Sadikin, rumah sakit Cicer, ada juga rumah sakit Hermina dan lain sebagainya. Jadi di Rumah Singgah Al-Fatih bahkan kemarin ada pasien bayi berumur 6 bulan, namanya ada Rizik, jauh-jauh dari Kalimantan Timur. 6 bulan pada Allah uji dengan sakit katarak. Usia 6 bulan, ternyata bukan hanya kesepuh-sepuh ya sekarang. Katarak sudah menerjang anak-anak kecil sekarang. Di Kalimantan Timur gak ada katanya alatnya, jadi dirujuk ke Bandung. Sedangkan di Bandung nggak punya saudara. Disitulah Rumah Singgah Al-Fatih, insya Allah membantu anak-anak yang membutuhkan ini. Seperti itu. Nah, ini izin juga untuk menceritakan, insya Allah Rumah Singgah Al-Fatih untuk pertama kalinya ingin mengadakan event tahunan. Di mana event tahunannya dan apa sih event tahunannya? Nah, event tahunannya bernama Magical Valentines. Nah, ini cocok banget nih untuk para orang tua, juga para calon orang tua yang ingin mengetahui tentang pola asuh anak. Seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa qadarullah semakin majunya zaman dan teknologi, anak-anak sekarang semakin kecanduan gadget. Betul
kecanduan gadget, anak-anak menjadi kesulitan untuk belajar, malas kerjain PR, gak mau eskul, dan lain sebagainya. Juga nantinya anak-anak akan kehilangan jati dirinya karena sibuk dengan dunianya sendiri, sehingga anak tidak tahu nanti sudah besar cita-citanya ingin jadi apa. Seperti itu. Lalu nanti ada juga anak-anak yang tantrum. Ini anak-anak balita yang ada nggak yang bunda-bunda yang punya anak kalau diambil HP-nya nangis kencang? Iya ya, jadi tantrum. Karena apa? Karena sudah kecanduan. Nah lalu juga nanti anak kodarullah mungkin nanti susah untuk beribadah karena waktunya dihabiskan dengan HP terus menerus. Nah, dampak dari kecanduan gadget ini sendiri juga terbukti sudah menghasilkan banyak kasus-kasus yang ya Allah, ini benar-benar membuat resah ya kita para orang tua. Sekarang sudah mulai marak kasus LGBT. Itu kan awalnya dari komunitas-komunitas online, begitu ya bunda-bunda, tahunya dari hal-hal seperti itu. Lalu juga ada bullying, lalu juga ada pembegalan dan lain sebagainya. Tentu kita sebagai orang tua tidak ingin anak-anak kita atas di tengah terpaan teknologi sekarang justru keselamatannya tidak bisa kita jaga bersama gitu ya. Kita inginnya anak-anak kita selalu bisa mengikuti zaman, namun insya Allah mudah-mudahan selamat di dunia dan di akhir. Itu tugas kita bersama sebagai orang tua. Lalu bagaimana menjadi orang tua yang sukses untuk mendidik anak? Nah, ini Rumah Singgah Al-Fatih bersama Ustaz Fatih Karim ingin sekali mengadakan sebuah acara yang ingin membantu para orang tua agar bisa mengenali anak-anaknya, bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anaknya, bisa mengetahui potensi anak-anaknya, juga bisa mengetahui cara-cara praktis yang bisa diterapkan ke anak sebagai pola asuh terbaik di zaman sekarang. Nah, pembelajaran praktis untuk membantu orang tua itu mudah-mudahan bisa mewujudkan potensi anak yang kita miliki. Nah, insya Allah nanti di acara Magical Parenting ini, bunda-bunda juga bapak-bapak semua yang hadir, insya Allah akan mendapatkan training parenting skill. Ini bagaimana tadi seperti yang sudah Nanda bilang, cara berkomunikasi dengan anak. Nah, itu yang paling penting ya. Kadang anak misalnya susah diajak komunikasi, tidak mau diajak ngobrol, itu insya Allah akan ada pelatihannya. Juga ada knowing children potensial, di mana kita bisa mengetahui anak-anak kita nanti bisa misalnya dijuruskan ke IPA atau ke IPS, cocoknya lebih ke ilmu sosial misalnya, atau misalnya dia ada nilainya tinggi di pelajaran apa misalnya gitu. Nah ini juga ada practical learning, jadi insya Allah nanti akan dikasih tahu nih rahasia-rahasia tentang praktek-praktek pola asuh dalam kehidupan sehari-hari yang praktis sekali, bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah insya Allah dalam acaranya nanti kita ada beberapa pembicara atau narasumber bapak-bapak muda-mudi semua. Yang pertama ada Ustaz Fatih Karim selaku dai nasional, pendakwah, founder dan CEO Sinta Quran, juga pembina di Rumah Singgah Al-Fatih. Yang kedua ada Bapak Jamil Azaini selaku inspirator sukses mulia, founder Steven Genetic. Nah yang ketiga ada Abah Ihsan, pembicara parenting internasional di 7 negara. Beliau sudah mengajarkan ilmu parenting di 7 negara di dunia, juga penulis 5 buku bestseller bertema pengasuhan dan pendidikan anak. Yang keempat ada Kang Hari Firmansyah, inspirator, trainer, coach high class respon yang Masya Allah asik banget orangnya. Jadi nanti insya Allah gak akan jenuh ya trainingnya, insya Allah nanti akan interaktif. Lalu juga ada yang kelima, Kamila, Hafiz Quran tunanetra seperti yang ada di gambar. Ibu-ibu mungkin pernah nonton ya CTI, ya ini Masya Allah, Alhamdulillah kita akan mengundang Kamila sebagai motivasi untuk kita semua yang hadir nanti. Lalu yang keenam ada live performance dari Salman bin Al-Farisi. Ini juga Kang Salman ini Masya Allah suaranya merdu sekali. Jadi nanti insya Allah acaranya akan ada live musik juga, jadi santai acaranya. Nah acaranya di mana Nanda Magical Parenting ini? Insya Allah acaranya akan
sampai jam 3 sore. Kapasitasnya mencapai 800 peserta dan sekarang sudah semakin menipis. Nah, jadi bagi bunda-bunda juga bapak-bapak semua yang berkenan hadir, yang ingin ikut hadir, boleh nanti di belakang ada panitia bisa segera daftar. Nah, untuk harganya sendiri, dan berapa ya harganya untuk training istimewa ini untuk anak-anak? Ini kita harga normalnya untuk platinum, gold, dan silver itu platinum 1.500.000. Tapi karena sekarang sedang ada promo early bird, harganya menjadi 1.250.000 aja. Yang gold dan yang tadinya 1 juta menjadi 750.000 aja. Yang silver yang tadinya 500.000 menjadi 400.000 aja. Tentunya harga-harga ini mendapat benefitnya masing-masing. Seperti yang platinum duduknya bersama para pembicara di depan, yang tadi, nah di sebelah depan. Lalu yang gold ada di tengah dan yang silver ada di belakang. Tapi bunda-bunda jangan khawatir, bapak-bapak juga di sini. Jika memesan yang silver itu tempat duduknya seperti di bioskop, jadi ke atas ya. Jadi bisa melihat langsung pembicara yang di depan dengan jelas. Nah, lalu keuntungannya sendiri nanti ada merchandise khusus, lalu ada buku doa-doa parenting, ada seminar kit, juga khusus untuk yang platinum ini kita ada TV test gratis senilai 650.000. Di sini bunda-bunda, bapak-bapak sudah tahu tidak TV test itu apa? Sudah tahu TV test? Belum. Oh, jadi TV test itu adalah kita tes potensi diri, tes genetik tadi. Jadi 10 jari kita nanti akan di-scan satu-satu. Itu nanti ketahuan potensi, karakter, sifat dari bunda-bunda semua, juga bapak-bapak semua, itu akan ketahuan secara genetik. Bunda sifatnya seperti apa, potensi bunda ternyata seperti apa. Namun ini sepertinya lebih cocok untuk anak-anak kita. Ya, biar tahu, wah sifat anak kita tuh seperti ini. Oh, pantesan anak kita tidak bisa diajak berbicara karena ternyata mungkin dia sifatnya seperti ini. Oh, kalau misalnya anak kita pengen rajin belajar, kayaknya harus dikasih ribuan atau hadiah karena sifatnya seperti ini, seperti itu. Jadi, ini untuk harga tiketnya. Lalu, ini insya Allah acaranya adalah hasil keuntungan dari tiket yang bunda-bunda beli semuanya di sini, itu insya Allah akan 100% disalurkan untuk siapa? Untuk anak-anak pejuang kesembuhan yang sedang berjuang dari Masjid Al-Fatih, yang mereka bahkan ada yang berjuang sampai 6 tahun pulang balik dari daerah kota Bandung. Mudah-mudahan kita sebagai sesama umat muslim dapat membantu mereka, saudara-saudara kita yang kalau sedang Allah uji dengan apa? Kita bisa belajar nanti, tapi kita juga bisa sekalian membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seperti itu. Siap menjadi orang tua hebat? Siap, insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya bunda-bunda bapak-bapak semua. Nah, itu informasi yang dapat Nadia sampaikan. Apabila bunda-bunda penasaran, jika ada yang ditanyakan, Nanda dan tim ada di belakang, bangga boleh nanti disampaikan aja. Tanya-tanya boleh. Mungkin sekian dari Nanda. Mohon maaf apabila salah-salah kata yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Nanda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih saya ucapkan kepada Nanda yang sudah mempresentasikan mengenai rumah Siti Al-Fatih. Jadi untuk Bapak Ibu dan sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdonasi juga, nanti bisa menghubungi Nanda yang ataupun stand dari rumah Siti Al-Fatih yang berada di area pintu masuk seperti itu. Baik, Bapak Ibu dan sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan juga dari Ketua DKM Masjid Al-Karomah. Untuk itu kami hormati kepada Bapak Dr. Haji Dadah M.Nasir SH, SIP, MIP, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Aturan pengasalana anu badai kasihan tausiah orang sadayana Pangsa Mukarram Bapak Ustaz Ucu Najmuddin beserta yang mendampingi Kang Dani. Aturan Pelaksana Kepala Pendidikan Agama Kecamatan Ciparai beserta jajaran dari unsur Pendidikan Agama Kecamatan Ciparai. Aturan para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Karamah. Aturan para alim ulama, ustaz-ustadzah, hadirin hadirat, terutama panitia penyelenggara kerjasama antara komuniti Ajmi dengan PKM Al-Karamah dengan generasi muda Al-Karamah. Atau mohon atas kerjasama selama ini. Alhamdulillah bersyukur ke Gusti Agung. Kurang sadayana jasa hadir di hamlah terutama simpuring jasa silaturahmi sareng para jamaah dina enjingir. Salawat wa salam abi tetep dipasurakeun jadi junjungan alam Nabi agung ing zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kaum keluarga, pemegang serta penegak kubur kebenaran. Tema anu disajikan kepada dia pada tempat generasi bervisi akhirat, luar biasa. Lamun akhirat, udah mengejar akhirat maka dunia sampo. Tapi lamun ngejar dunia akhirat tangguh nggak sampo. Jadi itu sudah ditanamkan kepada kurang, ke generasi kurang sadayana, di mana tantangan zaman makin berat. Perang budaya, perang peradaban, perang ekonomi, penjajahan ekonomi sedang berlangsung. Tapi kalau dilawan dengan visi akhirat, insya Allah lewat, dunia akan terlewat. Kami ayeuna dalam konteks politik ugi sami pertempuran antara perang tauhid akidah politik ternyata. Umat Islam ada di mana? Begitulah sembari mengajak kapal wali saudara, terutama ke anak-anak muda atau juga umuran kali, ayo kita kadarkan anak-anak kita menjadi generasi Qurani yang bervisi akhirat. Terutama mereka yang paham Al-Quran, kita kadarkan jadi politisi. Mereka yang paham Al-Quran kita kadarkan menjadi tentara, menjadi angkatan bersenjata. Mereka yang bisa Al-Quran kita kaderkan menjadi ekonom, menjadi konglomerasi, menjadi oligarki. Mereka yang paham Al-Quran kita kaderkan menjadi pendidik, menjadi ilmuwan. Apabila ini terorganisir dengan baik, maka Islam akan kembali berjaya. Ini berarti masih terbelah-belah, terpecah-pecah. Terpecah-pecah, dipecahkan kubu dunia. Diolok dunia, diolok jabatan, akhirnya ya hancurlah Cordoba. Kejayaan Islam yang di Cordoba hancur gara-gara umat Islamnya dipecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, hancur. Sampai sekarang susah banget. Namun kita bersyukur ada salah satu ormas sebut Ormas Muhammadiyah wilayah Jawa Timur saat di Indonesia membeli salah satu gereja yang ada di Cordoba. Gereja yang besar sekali. Karena di sana itu gereja dulunya masjid. Katedral di sana masjid. Akhirnya gereja dan gereja bangunan tak bertuan. Artinya untuk gaya aktivitas gerejanya gitu. Sampai sekali. Nah, misalnya kejayaan Islam, apalagi kalau lihat Turki, alhamdulillah. Tentara Muslim, politisi Islam. Ordoannya Al-Quran dan rakyatnya di sana sesuai karena masih dijajah lama
oleh Atatürk dan Waalaikumsalam. Nah ini khawatir Indonesia kejadian seperti itu, disekularisasi. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Fatih Karim, alhamdulillah hadir di tengah-tengah orang. Nah di akhir Ramadan, mohon doanya kita ingin mencoba nanti ada kanalisasi supaya jadi pembisnis yang baik, kuasai perekonomian. Karena Nabi membangun masjid, membangun pasar, kuasai perekonomian. Akhirnya perekonomian orang masih dasar berkuasa. Hal-hal ini yang mesti kita samakan langkahnya untuk membuat organisasi yang kuat. Kalau di luar ayat kalimat itu, Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sawfan ka'annahum bunyanun marsus. Nah iya, itu yang hajar organisasi. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjalan, yang berjuang di dalamnya, membuat satu organisasi laksana bangunan yang kokoh. Ayo gajah kokoh mati sampai pandai berpecah belah. Tasamu antara ormas masih tertati-tati. Nah kedepannya mari kita satukan visi kita bagaimana betul-betul generasi Qurani yang bervisi akhirat. Hapunten pilih aya sahur untuk kaukur, basan untuk kareka. Hapunten billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Dadang M. Nasir selaku Ketua DKM dari Masjid Al-Karomah. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk yang masih atau yang baru hadir, dipersilakan apabila tidak cukup di lantai 1 bisa untuk naik ke lantai 2 karena kan di lantai 2 masih ada tempat yang masih kosong. Baik, Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman yang kami hormati, untuk berikutnya kita langsung saja untuk mendengarkan tausiah yang pertama, yaitu dari Al-Ustaz Ucu Najmuddin dengan tema generasi bervisi akhirat. Untuk itu kepada Al-Ustaz Ucu Najmuddin, silakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusyhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus teman seperjuangan dalam berdakwah dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk keluarga yang ada di Indonesia dan seluruh dunia, Al-Ustaz Fatih Karim, yang saya selalu memberikan respek positif karena beliau mampu berdakwah sampai ke Jepang, kemudian ke luar negeri, luar biasa, menyebarkan bagaimana membangun keluarga-keluarga yang Islam. Kemudian Pak Haji Dadang Nasir, beliau guru saya juga. Beliau guru dari saya cara berpikir bagaimana menghadapi kehidupan. Walaupun saya sepanuh di Kabupaten Bandung, aya yang masjid tapi mau nyalonkeun bupati. Daya tamah sepanuh pengajian. Sanes sepanuh nyalek ya teman. Cenah usah lucu sepanukna di unggal masjid aya eta mah da sanes keur dicolok eta. Keur pangajian eta. Ya. Alhamdulillah beliau bisa hadir walaupun dengan kesibukan luar biasa. Dengan visi misi yang sangat luar biasa. Saya baru pertama kali menginjakkan kaki di sini. Saya tidak berpikir ini adalah milik Allah yang dititipkan kepada Pak Haji Dadang. Dan ternyata alhamdulillah kita bisa melakukan acara-acara di sini dengan bebas, gitu kan, tanpa diikat dengan partai politik, tidak. Dia sangat natural sekali.
Pokoknya mah Ustaz rek haji di dia mah tong mawa atribut sok weger ngaji. Itu yang bagus itu. Supaya apa? Kenetralan beliau sangat hebat sehingga nanti susah ditolak untuk jamaah. Dan insya Allah nanti ibu bapak, kalaupun nanti ada acara-acara yang lain, ini fasilitas yang sungguh luar biasa. Lalu majelis ulama yang kemudian ataupun apa mensupport acara atur nuhun para tos hadir di dia. Dan yang paling utama adalah ibu bapak ini luar biasa yang hadir di sini. Karena biasa bapak-bapak mah dah sakieu saayana we. Ada kita simkuring teh begitu kok ka dieu teh jual kapikir teh teh rana unggul gitu ya teh. Ya. Dah kuduna teh pan. Ibunya lamun lain rana unggul aya salakina nya. Artinya begitu hadir teh sing teh sigarana unggul ya teh. Ya, tapi enggak masalah ya mudah-mudahan karena emang secara siklus juga begitu. Ya, laki-laki itu lebih banyak atau lebih perempuan itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Tanya teh bu, kacana ke akhirat jeung ka neraka lebih loba awewe teh. Jadi lain dia di dunia hukum awewe lebih loba teh, tapi kan ke akhirat itu teh. Kata Rasulullah bahwa ternyata perempuan itu nanti paling banyak di penghuninya di neraka. Sebab dina pangajian kayak panoban. Nah, duka awewe nu mana di neraka teh nya, duka awewe nu mana? Nah, ini apa? Ini satu siklus yang sangat luar biasa, ya. Dan yang paling pokok ibu bapak kita doakan semuanya, mudah-mudahan semua yang kontribusi acara ini, baik itu ASBI, kemudian RSAF, yang beliau juga akan mengadakan Magical Parenting, ya. Ini luar biasa acaranya dan mungkin kalau ibu bapak ada kesempatan ikuti aja karena banyak ilmu yang nanti luar biasa disampaikan. Eta mungkinnya mukadimah disimpurin. Kieu we Bu sakediknya lah. Urang ngobrol ieu mah tong ngaji nya dari di bawah ngaji sok ngobrol. Nya di bawah ngaji teh sok ngobrol ibu-ibu mah. Tah lamun di bawah ngobrol sok ngararaji kah kitu we. Urang ngobrol we ieu mah nya tong ngaji. Nah gitu. Kalau ada orang yang menerangkan tentang indahnya Tokyo, tentang indahnya Singapura, tentang indahnya kemudian Malaysia, hanya sekedar membaca buku, ribuan kali dia baca buku, tetap kurang dipercaya. Kenapa? Karena dia hanya sekedar membaca buku. Paham ya? Tapi lamun aya nu nerangkeun Tokyo, aya nu nerangkeun kemudian Singapura, yang bagaimana kemudian Malaysia, walaupun dia hanya sekali datang ke sana, beres sakitu. Naon sababna? Maca buku 1000 kali can ini kali itu mah anger moal dipercaya sakitu. Ya. Walaupun dia tidak pernah baca buku, walaupun dia tidak pernah baca ensiklopedi, tapi dia pernah datang ke sana, itu akan dipercaya. Dia menerangkannya total, dia menerangkannya menerangkannya powerful. Kenapa? Karena dia langsung datang ke sana. Bagaimana indahnya daerah itu karena dia langsung. Ari macaan buku mah anger, 1000 kali ge, ari can ngarasaan mah anger Bu. Hese dipercayana ku jamaah teh. Kudu ngalaman wae. Ya. Ibu bapak tidak akan merasakan nikmatnya kawin. Diterangkeun jejelebetan ge anggar ari can kawin mah. Moal ngeunah moal da kudu kawin heula. Ya. Jadi ada hal-hal, maaf ini ya, ada hal-hal yang dia itu harus ataupun harus dirasakan. Ilmu itu kan, knowledge itu ada dua. Ada yang sifatnya goib, kalau ini nggak dirasakan pun kita yakini, begitu kan? Orang yang menerangkan tentang alam kubur kan baik dekat kari duge, no? Kenapa? Karena ini kan butuh keyakinan. Tapi kalau orang dalam proses knowledge yang real itu harus dirasakan dulu. Ibu tong nerangkeun ka batur, nah nyiraos geus na ieu teh ieu tu pasakan ieu teh. Bari ibuna can pernah ngasaan. Rasain dulu begitu. Mendidik anak itu tidak butuh buku begitu. Kenapa? Al-mal yashtari kitabul akhlaq wala yashtari akhlaq. Orang bisa membeli buku tentang mendidik anak, tapi tidak bisa atau dia tidak akan bisa membeli bagaimana mendidiknya. Naon sababna? Da kudu ngarasakeun boga budak. Jelebet nerangkeun kumaha mendidik anak harus begitu. Ditanya teh, "Dupi Bapak gaduh urang kali, mana bita acan kawin ge aku mah." Ya, ayo Bapak kumaha ku ibu nya. Anak dia jelebet nerangkeun pendidikan anak, tetapi dia tidak merasakan hanya dari sebuah atau dari sebuah buku, itu tidak sama.
Itu tidak sama. Jadi hiji mun nerangkeun rumah tangga kudu ke rumah tangga. Lamun nerangkeun ngadidik murang kali kudu ke buka budak. Ngarah karasa kade. Ini yang disebut dengan real knowledge. Jadi bagaimana orang memahami karena ada pengetahuan langsung real. Begitu. Paham ya Pak? Karena saya nama, ibu terbingung tehnya. Jadi hadirkan orang yang hebat ketika dia mengalami, begitu aja. Kenapa? Karena 90% ilmu itu dari sebuah pengalaman. 10% ilmu itu dari buku. Malah akhirnya membaroga gelar de arah buku akhirnya mah. Jauh buku-buku aya gelaran, tapi bukunya mana? Kenapa? Walaupun dia tidak bergelar, pengalaman hidupnya itu akan jadi ilmu luar biasa. Nah, urang sok kadang-kadang ngaji teh kudu ningali heula gelarna. Di udah-udah gelarna. Tah bisi butuh ibu tah bawa gelar dulu. Ya. Saya maaf ya, Ibu. Gelar mah punten nya di payunan urang kali mulai hargaan sakitu we. Anak kita tidak butuh gelar. Kalau ada anak atau ayahnya profesor, anaknya belum pernah memanggil profesor pada bapaknya. Dia diciumi oleh orang atau oleh mahasiswa, diciuman kieu ku budak mah dikepeskeun tah. Tapi ada seorang ataupun seorang guru besar, dia ngobrol dengan saya, Ustaz, saya pulang ke rumah anak saya gitu kan. Lamun ayah abdi jebruk panto, nah lamun ayah keluar abdi tuang, manehna langsung di kamar kunci. Abdi masih di non di kuliahan mah diciuman, tinggal di panangan teh ku mahasiswa. Nah di imah masih budak nu bikin ka teu ngahargaan. Cing naon nu salah ieu sok. Ya. Kenapa gelar tidak butuh di anak? Malahan bukan di anak, istri juga tidak butuh gelar. Istri ibu atau suami ibu butuh gelar ibu enggak? Enggak. Malahan simkuring kamari ngaos dina kitab Fathul Bari. Jadi penyakit salah kita sebenarnya lain tina dahareun kusabab ibu masak rudek. Jadi lamun istri masak rudek eta kana dahareun teh jadi penyakit tersalaki. Nah, sing teri riwit salah kita padahal tuangan teh sarare teh. Oh, ternyata masaknya mengeluarkan energi negatif. Ibu bari rudek, bari amak-amakan masakna. Nah, kenapa? Itu hanya riwit salah kita itu. Nah, jadi itu Bu. Jadi ini kuncinya. Bagi kita ini kunci yang harus kita pahami. Saya jadi ustaz, anak saya tidak pernah manggil ustaz. Rojo teh ustaz lucu henteu budak teh. Sing teh ari batur marangil ustaz sing teh ari ada teh henteu atuh papa kumaha atuh sampingan. Jadi gelar saya pun hilang di depan anak. Gelar hilang di depan anak. Jadi apa sih yang harus dibanggakan? Anak tidak butuh gelar kita, anak tidak butuh sekolah kita. Mata teu kudu luhur-luhur teuing ngadidik budak mah. Nu penting boga pengalaman sakitu. Bu, punten di dieu aya paraji. Aya paraji di dia. Sok kurang adukeun jeung dokter kandungan. Dokter kandungan mah dia melahirkan anak dibantu ku alat, paraji mah teu make alat. Bari anu babarna teh 18, 15 tingalinya nu ngajaruru teh tara sugan make alat nanaon, make nu ka dieu tara Bu, make komputer henteu dikieu we tingali nu rek ngajuru teh. Ya, tara make nanaon sugan ngagere nemu hungkul, ngagere nemu. Mana cing teh itu ni babari ngajuru teh senang ni gampil. Ayeuna mah budak taharare serek kaluar atuh. Bari dokter loba tinggal di klinik bararada rumah sakit arageun tapi ngajuru budak taharare se ayeuna mah. Kapungkur mah tinggal ngajuru teh borojol. Ya. Jadi sebetulnya apa pengalaman? Ilmu itu 90% di pengalaman. Da kamari ge anu calageur Covid lain ku obat, ku pengalaman. Sabab ningali nu eungap manehna pengalaman, oh eungap. Jadi diturutan ku manehna. Kumaha sangkan eungap teureun, sakitu we. Ngobrol. Kenapa? Sampai ada suaminya yang dia eungap kamari nuju kopi dicarekan ku bojona. Bapak saya tong eungap nuju kopi, atuh da mah hayang eungap ayeuna. Engkesna 2024 eungapna be ieu cenah. Naon sababna geus eureun kopina? Da hayang eungap ayeuna. Eta dicarek eungap pameh salakina. Tungtungna eureun we eungapna maot we. Ya karena itu. Coba Ibu ari paraji nyangena. Dialog batin dia dialog dengan apa? Dengan bayi. Dia sering ngobrol. Saya ngobrol dengan uak saya. Wak, ari eta lamun babar sok kumaha jeung orok teh. Ah ngobrol we jeung orok atuh senang.
Da orang teh boga batin di jero teh, da geus waktuna mah bakal kaluar. Naon anu teu dina waktuna dikaluarkeun ku Allah, sakit tuh ilmuna. Da moal aya anu terus-terusan 3 tahun di jero beudeng atuh. Ya. Ibu ya, punten Bu, boro-boro ono urang wae tos nedah. Teu kudu didanguan kaluar sorangan kege. Maka jeung dipikiran, anjing cenah bakal biceun moal kege kaluar sorangan. Naon da moal betahkeun di jero mah. Ya, begitu itu ya. Ayeuna ngobrol, apa yang dibawa ngobrolnya? Dialog batin dengan anak. Adek, kasep, geulis, jung geura kaluar tina patuangan ibu hidup. Naon geus sapeun tuh indung hidup 8 bulan nganu hidup. Jung geura kaluar kasep, na jung geulis, budak teh joluna kayak brol kayak gitu. Tah eta. Jadi eta teh ungeum teh pembukaan dalapan eta teh, Bu. Ya. Coba Bu, maaf ini kalau sekarang tanya ibu bapak tanya, ini rata-rata orang yang lahir itu nggak ngobrol dengan baik, ngobrol jeung mereka babarna, ngobrol jeung bapakna, Pak, ieu isi pada babar, pada di kelas sabariji. Ieu ta kelas 1 ieu, nah kelas 2 ieu, kelas 3 ieu ta. Hari kelas 3 sabaraha? Kelas 3 mah 350.000. Nang ieu teh wayahna senebakan nyeri, naon sababna? Sabab 350.000. Tah mun kelas 2 mah cenah ieu mah 3 juta. Tah ieu mah rada sakinten bapak cenah moal nyeri teuing. Ari nu teu nyeri kumaha anu 23 juta. Jadi ayeuna mah ngobrolna lain jeung ngorok nu rek kaluarna. Mata loba budak anu sungsan karena tara dibawa ngobrol. Kitu elmuna. Ya. Kartos ayeuna mah ngobrol jeung budak atuh. Ya. Kenapa? Karena anak itu tuh long term investment. Dia itu adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu kan 3, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun sholihun yad'u lahu. Ada 3 aspek yang latar belakang anak ini bermasalah dan tidak bermasalah. Yang pertama adalah jam biologis. Wal laili idza yaksha wan nahar idza tajalla. Bu punten, saya Pak nangani anak hampir ratusan. Itu rata-rata mun budak udang sarena kaburangan loba masalah gitu. Urang kali mah ulah gugah kaburangan sakitu ya. Ngobrol dengan orang-orang sukses, rata-rata bangunnya lebih pagi gitu aja. Terapi jam biologis dulu. Jangan dulu terapi kemana-mana. Ini tidak dibangun oleh kita. Makanya kenapa? Al-Quran sendiri dan Rasul berdoa, Allahumma barik ummati fi bukurya. Ya Allah, rahmati, berkahi orang-orang yang dia bangun pagi. Kayak ku Allah teh diberkahan si budak teh. Pokoknya mah kitu we mun budak kaburangan bae sok hese sakitu. Sok eta heula omean hiji heula nya. Cenah gugah subuh budak masa kitu we. Hayang teu boga masalah mah. Ibu lihat aja kalau anak bangunnya kesiangan, emosional, betul kan? Rudet budak. Eta teh ka urangna jadi mawa rusuh. Al azalatu minasyaiton. Rek masak rusuh, rek tondak keberangan atuh budak lagi. Akhirnya setan masuk dan itu menggoda. Akhirnya apa? Emosi yang ada. Begitulah. Jadi ini jam biologis. Kenapa? Karena tidur anak itu siklusnya luar biasa. Bapak punten eta wae lah. Saya pernah ningali ada orang kali 4 tahun sholat subuh di masjid. Ditaros ada sareng saha ka dieu nyalira ka mana bapak? Sare kene. Oh berarti bapakna. Jadi bapakna nu kudu diterapi eta mah. Ari budak geura geus sholat subuh geura. Ari bapakna can budak. Nya mah. Jadi persoalan itu di subuh. Persoalan itu di subuh. Sampai ada hadis rakaataini qabla subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Kan itu dalam ilmu parenting artinya apa? Bereskan dulu itu. Engke ku Allah didampilkeun sagala lagi. Ustaz kunaon nya budak abdi di bawah wae sakola terus 8 cenah kaluar deui sok budak gugah bobona we robi heula sakitu we. Gugah bobona robi heula insyaallah. Ya. Ibu bilih teh persangkeun mangga sumping ka pasantren simkuring barudak anu bararaon teh dilereskeun heula gugah bobona sakitu. Saya tidak menyuruh apa-apa. Betul kan bangun tidurnya. Kenapa? Karena ini atau ini jam biologis ini diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an. 1, kalau anak dia tidur jam 9 itu akan tarari lilit.
Si budak sehat bu fisik. Lamun jam 8 dulu tos bobo. Sok kebiasaan. Dek jam 9 dia tidur, nggak apa-apa, disuruh aja dulu, walaupun nanti bertahap dia, walaupun bertahap. Dan murang kali ayeuna mah jam 1, jam 1:30 gara sare, aduh ya Allah. Ya, jadi we eta masalah di dinya, papeurit di dinya. Ya. Jadi yang pertama itu jam 9 bagus. Yang kedua, apabila anak sudah tidur jam 10, otaknya bagus. Kenapa? Karena dia memiliki intelijensi yang bagus ketika itu dia tidur jam 10. Makanya saya anjurkan anak jangan lebih jam 10 tidur, itu aja. Tahu langsung di jam 10. Ya. Kalau dia tidur jam 11, masalah nanti di rambut. Si anak rambutnya akan bermasalah kalau dia sering tidur jam 11 kali itu. Dia atau tidur jam 12 itu anak akan bermasalah lagi di organ yang lainnya, limpa. Dan yang paling luar biasa, ada racun yang tidak pernah kita sadari masuk ke tubuh anak dan dia emosional karena tidurnya di atas jam 12. Non margina. Sampai murang kali menuju waktosna bobo, lamun anjeunna gugah eta racun-racunnya masuk ke dalam tubuhnya. Dan itu racun yang merusak organ otak, organ hati begitu. Jadi eta ibu, nya laras geungeula gugah bobo. Atuh bisa da kumaha cenah gugahna kasiangan wae, berarti itu kena dirofina sebelum tidur. Begitu. Ya. Da sini kuring mah urang kali ge di pasantren teu kenging bobo bengi deui. Kalau ada penelitian malam gitu, enggak boleh tidur aja. Entong nepikeun ka leuwih. Karena ya santri, oh kuat sih ieu mah santri teh. Dia akan jam 2 katanya dia masih meneliti. Itu kurang bagus itu. Itu kurang bagus. Kenapa? Dia tidak akan berkembang. Dan selalu ada masalah. Etanya nomor hijinya karena urang mah alhamdulillah tong boro-boro beurang ge nya batur urang mah di mana wae ge alhamdulillah bunya. Batur mah hese sare, urang mah hese hudang. Keur ngaji wae urang mah bisa kene sare. Eta nikmatna urang teh eta. Matak ibu alhamdulillah bar sarolehnya saroleh. Naon sababna? Sare wae. Ya, begitu. Nah, ini yang pertama ya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Laki dan perempuan diciptakan oleh Allah, tetapi siklus ataupun jam biologis harus diatur. Jam biologis harus diatur. Lamun murang kali bobona kagagu, kawagel sok gede ameknya. Ininya sakit tuh enteng atuh. Enteng sakit tuh. Ya. Karena anak itu kalau sudah tidur dia nyenyak. Kenapa? Lost mind. Kalau anak sudah tidur, dia tidak banyak pikiran dan itu akan meningkatkan daya intelijensi. Hoyong uninga murang kali hiper. Bobona tibrakeun sakitu we. Budak hiper mah lamun bobo nak kirang tibra atos bermasalah sakitu aja. Itu pasti bermasalah itu. Jadi lamun salaki hiperaktif sumuhun kitu we. Dasar sarua keneh Bu ngadidik budak mah jeung ngadidik salaki sakitu we atuh. Ya, sarua. Da begitu tidak beda begitu kan. Cuman beda saeutik. Ya. Jing upami aya murang kali 3 tahun ngange pemper ngangedot. Kinten-kinten ku ibu dicalukan pantes teu? Ade sini ya, sini ade kan nih pantesnya di pemper ngangedot. Aya aki-aki didot ngange pemper bade dicalukan moal. Tah padahal sarua keneh eta teh Bu. Ya. Kenapa? Karena udah tahu kan? Udah tahu karakternya berbeda. Makanya semakin tua tidurnya semakin gak bagus. Kenapa? Karena siklus gitu kan. Siklusnya begitu. Yang kedua. 3 poin aja ya. Yang kedua, sok ngarah balager budak teh. Ya, ngarah balalager. Insyaallah lamun ibu murang kali bobona 3 sasih tos sae, kalau dia tidak berubah telepon saya itu aja. Teleponnya hungkul. Telepon. Geningan Ustaz abdi cenah tos bobo wae cenah pun anakna, tapi kenapa masih itu? Belum itu. Belum tidurnya pakai apa itu? Kalau dia tidurnya alami, saya yakin itu. Saya yakin itu. Yang kedua, alam nasroh laka sadrok wa wada'na anka wijrok.
alladzi anqadha dhahrak. Tong dibiasakeun budak nabung. Entong sena nabung budak mah, sena sedekah. Jangan dibiasakan anak nabung. Karena anak kalau diajarkan nabung, dia akan pelit. Dia akan temperamen. Dia itu akan apa? Menjaga apa yang dia miliki. Tapi kalau diajarkan dia sedekah, dia akan bahagia. Dek, ini jajan ya 10.000. Nanti 8.000 buat jajan, 2.000-nya buat nabung. Ruksak anak itu. Hoyong ruksak budak, titah nabung we so. Kan ibu ngajarkeun. Ngajarkeun eta ka budak teh. Hayo cenah nabung. Beda dengan anaknya mau nabung, beda. Lamun diajarkeun nabung mah teu meunang. Saur Ibnul Qayyim, ajarkan anak nabung, maka anak Anda akan temperamen. Sok tinggal ibu lamun budak nabung, begitu aya nu nyokot joki, itu punya aku ya. Inungna nu mere jeung bapana, dek namutnya artosna anu dina ceng-cengan, enggak boleh. Tuh. Eta enteng sakitu we. Jeung eta teh diajarkeun dina lagu balonku ada 5. Sok ku ibu diajarkeun, ku bapak diajarkeun, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Tuh ngajarkeun ka budak teu nalima takdir. Kudu nampan beletus balon hijau teh hatiku bahagia karena ini takdir Allah. Iya mah lain, hatiku sangat kacau. Matak tinggal didebeukeun ka gede teh budak teh kitu lamun aya ripuh teh teu narima, da diajarkeun eta ku eta, diteruskeun laguna, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat ngajarkeun medit eta teh. Pan opat deui teh sodakohkeun atuh, nyaho nu itu geus bitu. Ya, nah gitu kan enteng itu Bu lagu balonku teh. Ya, tapi diajarkan, ditanamkan di anak dari mulai TK itu ya. Dan apa? Itu kenapa? Kan dia mengajarkan usana senang ngajarkan kieu. Ari ibu, da kieu atuh parenting nu asli nama. Kadang-kadang teu aya ilmu, teu aya non teu aya bukuna nu kieu mah. Dek ini jajannya 10.000. 8.000 buat jajan, 2.000-nya lagi sedekahkan. Tuh, gitu atuh. Nanti ketemu anak yang tidak mampu kasih sama dedek ya. Nanti kalau tidak ada kenceleng di masjid dimasukin ya. Gitu, budak teh bahagia. Si murang kali teh bahagia dan dia insya Allah rezekina bakal loba. Sok taroskeun ka Pak Ustadz Patih Karim. Sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah. Nabung mah moal. Sakapeung urang boga duit di ATM begitu digesek teh keluar duitna. Itu duit saha tuh ieu teh. Dikitu-kitu teh keluar artos Bu. Maaf uangnya habis. Ari duit urang ka mana itu atuh. Ya, sedekah itu langsung dilipat gandakan, dilipat gandakan. Apa haji ge gaduh bumi gaduh masjid juga agreng kieu. Tina sedekah eta teh. Mantak teh ditabungkeun, sedekahkeun we tingali. Damelkeun masjid gamelkeun naon? Naon eta konsina mah. Kartos ayeuna mah. Toh Bu sakitu we. Entong tararik teuing biasa we atuh. Jadi nu tadi geus teu kaharti keneh itu kumaha ieu teh. Nu ayeuna ge nya teu rada barareda wae atuh ari sarua mah atuh naon atuh teu kudu ngaji. Karena berbeda itu ya. Paham Bu ya apa ya? Nah, begitu. Makanya nanti apa Bu? Makanya nanti Bapak Ibu nikmati hidup itu. Nikmati aja. Lamun boga duit 100.000 jajankeun we. Naon diteuneun macan tangtu jadi kanikmatan keur urang. Dina Quran ge fa amma binikmati rabbika fahadis. Nikmati engke leuwih hebat anu 100.000 ku urang dikumahakeun. Sumpi babaturan ajakan ka dieu. Ye urang tuang ieu biasana ku abdi nyalira 100.000. Jadi canak tuang bareng ku urangnya. Pasihan tet 20.000 ewang tiluan kan jadi sodako. Ku urang kanikmati ka ditu jadi sodako. Kan nikmat hidup kitu mah. Dikekeuweuk we. Ibu urang sop kaki cenah lebar. Itu cenah urang meser sate marangi cenah lebar nih mahal cenah tingali. Coba geura Bu itu. Tungguna kumaha nyocolan uyah we jeung tomat ngariripuh awak.
Hidup mah nikmati lah ini tonton. Ibu kena sok ibu puntennya lamun gaduh kalau kita punya nikmati begitu aja. Kenapa saya dah moal ieu moal mun teu dinikmati mah rugi hirup sakitu we. Rugi hirup. Sok ibu nyaranak artos ayeuna. Anggo balanja sawareh sodako sawareh. Sok gitu. Bilih bade ngabaraso cana kererencangan antum moal duit. Kadir. Ya, begitu. Iya begitu ikuti. Kalaupun nanti ada acara yang ibu harus sedekah, itu bagus itu. Ikuti aja. Kenapa? Karena ini kan kunci bagi kita. Kunci bagi kita. Jadi ada seorang tua, usianya 99 tahun, begitu ngobrol ditanya. Pak Haji, naon resepna cenah nepikeun ka resep panjang yiswa? Senacu hiji teng goreng hate, dua nu boga nikmati sakitu we, nu teu boga tong dipikiran sakitu. Nya bener nya bunya, mun asa sederhana hirup. Hiji teng goreng hate, anu kadua anu boga nikmati, anu henteu tong dipikiran. Tong mikiran salaki batur, nu urang we. Anu urang we. Itu jol kieu grabu. Sigana Ustad Ucu pantes ku abdi entong. Ya, entong. Naon sababna? Da lain anu urang atuh eta mah. Nikmate nu aya ka kesek eta. Ya. Begitu, Bapak juga sama. Bapak juga sama, nikmati istri. Jangan berpikir yang lainnya. Naon sababna? Bisi mubajir. Ku batur ulah salaki teh nya ku sorangan henteu jadi mubajir. Jadi salaki teh bu ririwit. Ya, begitu. Ibu nikmati aja ya. Bagus ya? Nikmatnya. Sok ajarkeun sodaqoh ka murang kali. Tinggal kapungkurnya ya. Lamun murang kali bu kapungkur. Lamun ku sepuhna teh, Bapak cenah bade sakola nyungkeun jajan, cenah teu boga. Jung we senanya rek sakola mah mun teu lamun hayang jajan cicing we di imah sakitu kesebuh kapungkur mah enteng atuh Bu matak budak teh lamun mung sakola teu dibere jajan cicing di imah budak ayeuna tinggal lamun nyungkeun jajan teu dipasihan ngadak budak kalin ayeuna mah atuh kapungkur mah henteu bapana teu boga duit jung we rek sakola moal mah da bapa teu boga duit keur janjana nya atusna cicing we bade ngangon domba tuh eta enteng sakitu we jara di profesor, ayeuna jara di doktor. Itu ya. Jadi boro-boro mikiran rek ka Palestina. Sakalieun aya rek ngaji hujan miripis ge jol eureun. Ieu miripis hujan cenah moal datang ustadna eureun rek ka Palestina kumaha atuh ieu teh. Ya. Matak atos saya kurang doakeun nya, kurang doakeun, kurang sumbang tos sakitu. Moal kuat mental sakitu. Betul Bu, itu saya ajarkan saya lihat gitu ya. Anak-anak mereka di sana luar biasa mental-mentalnya. Hebat luar biasa. Kenapa? Ada diajarkan mental luar biasa. Ajarkan anak bersedekah, jangan diajarkan nabung. Kecuali kalau anak dia nabung hideng sorangan, beda deui. Beda dia eta mah. Mangga we eta mah teu diwagel eta mah. Bunda aku mau ini ya, mau beli HP yang baru, tapi nggak akan minta ya nabung sisa jajan keun bae dan nu manehna eta. Nang ku urang teh dititah sakitu. Nomor 2 tanya. Nomor 2 dah hiji deui. Ya. Yang ketiga, ibu anak karakternya akan keras apabila dia memakan makanan yang dipasak oleh ibunya dengan karakter keras. Atibat amaka takun agnanas. Bagi orang mustajab dakwah, orang yang dia makanannya bagus. Makanya saya menganjurkan lamun murang kali sok gopud kade puntennya urang teu apal nu masakna. Buating nu masakna teh keur gede amal. Buating nu masakna teh tara salat. Buating nu masakna teh eta teh keur loba masalah. Buating nu masakna teh geus teu mikir halal haram. Sumping ka budak urang, jol dituang we. Lain teu kengeng, bismillahan heula. Bisi loba masalah.
Karena yang pertama kali Umar bin Khattab betulkan ketika ada anak yang bermasalah, beliau yang pertama kali mengatakan atau belum melihat, lihat undur mat'amaka, lihat makanan anak. Kan Umar lamun aya murang kali nu baung kieu, undur salataka, tingali salatna, nu kadua tingali tuangeunana. Makanya lihat. Jadi ulah ukur isna da mama cara rape teu bisa masak, lain gitu. Makanan yang terbaik bagi anak adalah yang dimasak oleh ibunya. Ya. Dan ibunya tahu karakter anak dan anak pun tahu karakter ibunya. Makanya ibu lagi masak, dia keluarkan energi positif. Ya. Sok bari sholawat, bari maca Quran, ya didinya teh kul huwallahu ahad bunga. Cenah tahu deui. Padahal tahu teh bu tinggal lemek tapi nah kabudak jadi keras kepala. Nya sakitu hipu tahu nah budak jadi sekeras kepala naon eta nu gini. Bari amok-amok jeung molototan digerabunya molototan. Ieu meuneun tingali. Nah ibu atuh ya Allah. Biasa we keur budak mah atuh. Sok tinggal murang kali bade angkat sakola naon sababna riweuh da urang masakna ge bari amek-amekan. Macak hudang teh tong kabudangan cenah. Jadi mama can nyeplok enog cek budak teh nah dari mama. Da eta budak eta bu nepikeun ka sakola kieu weh di sakola teh. Nah singna di ku guruna teh ditaruh ibu ya murang kali kunaon celegeg wae celegeung da kieu. Duh kata di kukumaha cek budak teh dina otakna teh teu di kukumaha sakitu keur mani keneh disentakan. Nah itu sebetulnya mah didinya. Sok mau masak tadi gitu. Kenapa? Karena itu yang mempengaruhi itu. Makanan mempengaruhi itu. Kan tadi ku usah di wartosan tadinya suami itu bakari riwit lamun ibu masakna bermasalah. Ieu teh sate tapi nah jadi kieu ieu teh. Ya. Karena apa? Karena ada seorang kiai dia mengatakan makanan yang bergizi kalau dimasak oleh orang atau orangnya bermasalah yang kotor jiwanya maka dia akan kotor jiwanya juga. Sampai Rasul mau bawa ini paha ayam, lalu kemudian disampaikan kepada Siti Aisyah. Ya Aisyah katanya, wahai Aisyah ini ada paha ayam. Kata Rasulullah gimana? Alaiki sakinah, masakna cing tenang. Nah ya Rasulullah kan engke dituang ku abdi. Saya juga kan harus tenang. Begitu. Kartos ayeuna mah. Atuh darudet wae da salakina merena leutik. Mama, ieu 10.000 kudu mahin nepikeun ka magrib nya puguh nararapsu atuh. Nararapsu di dieu langsung ningali warung asa narutup. Warung asa narutup segala tuangan teh eta deui cenah nilir cenah ieu teh kamari hulu ayeuna hulu lain teh hayang daging bapak naon sababna da duitna sahulueun nya tah gitu Bu. Coba kalau ibu ku bapak dikit bunda satu hari ini 2 juta buat resiko sok nya da jol ka dieu teh jol cararaan meni bahagia eta masak nog ya Allah eta mohon ini joplong ningali supermarket asa malaruka ningali warung asa cararaan tadi mah meuni asa pararoe mohon da 2 juta tuh sapoe hoyong Bu hoyong sok doakeun salaki cing loba duit ngalamun we heula da ngalamun mah gratis. Nah, mudah-mudahan cing percaya diri. Pak dia cenah saur usad ucu cenah ngarah cararaan. Ya, begitu kan. Jadi pengaruhnya itu Bu, pengaruhnya itu. Sok wios Bu urang gunakeun we dikokolakeun. Eta mah nu dongeng eta teh geuningan cara bojona nu hoyong ka kebon binatang. Bapak senang urang tos rumah tangga 40 tahun tara ka kebon binatang. Sigana sibuk wae salakina nepikeun ka poho tara ka kebon binatang.
Lalu kemudian suaminya, "Mama taros na sabaraha ayeuna mayarna tingali cenah dina HP, dina Google tingali cenah sabaraha ka kebon binatang dipilarian 85.000 cenah bapak. Ah meni mahal, budak 5. Entong ni mahal-mahal teuing atuh da bapak mama hayang ke kebon binatang atuh. Geus cenah bapak urang neangan ucing." Nah, ngan ucing Bu salakina teh. Tagogeun hareupeun imah, ta eta we tingali ucing. Sok nepikeun ka asar kira, sok wareg eta ge sarua binatang gitu. Nya, bakating ku irit salaki daripada ka kebon binatang mayar, geus ningali ucing. Meleng pebojona teh dugikeun. Kieu we Bu. Tos dugi ka jam 2 teh, atos mah, atos alhamdulillah wareg. Nah, kana ieu mah da dongeng ngaranna ge. Entong iya tong aya dalilan. Salakina ngobrol. "Mama, bapak ge meuni ningali cenah aya sop kaki cenah. Nih can pernah bapak dahar jeung sop kaki. Nya so atuh kadiekeun cenah tuker balanya sop kakina, pasihan 10.000. Kan beda dongeng ieu mah. Akhirnya dicandak ku bojona teh. "Bios bapak urang lokokolakeun we cenah." Akhirnya apa? Dikokolakeun ku bojona teh. Nyiksi wortel jeung ieu jeung kentang 10.000 di shop we. Beres we disagokeun. "Bapak ieu shop teh mana kakina eta we suku ancomkeun." Eta we suku bapak anclomkeun sarua sop kaki eta ya. Atuh mah nya 10.000 hayang jem sop kaki atuh 1000. Tah eta kan kitu we kan. Kan bahagia punya. Bahagia budak moal ludak geura ningali kitu mah. Harmonis salaki teh jeung pamajikan. Jadi ibu engke gitu, lamun bapak lamun bojo ngajak ke kebun binatang, bapak tuh kudu bingung. Nah, tapi lamun caroge hoyong sop kaki, ibu teu kudu bingung. Sakitu we ente. Beres. Sakitu. Hiji deui atuh. Bojona teh ngobrol. Bapak cenah mama teh meuni hayang geulis siga si Agnes. Nah si Agnes ge meuni geulis na tingali make naon? Oh eta skincare. Nya cenah eta ngangge skincare nya urang pangmeulikeun ke cenah. Marukana kumaha bunya? Nya cenah pangmeulikeun urang meuli ka apotek 2. Meser we salakina teh anu dina iklan teh nya. Meser cenah skincare teh ngarah geulis teh. Sumping we ka bumi, ka bojona teh ieu tuh mah tah ieu 2 cenah. Rek bobo kieu-kieu ka dieu tah cenah. Rek bobo kieu-kieu. Diturut ku bojona teh di kieu-kieu eta Bu. Begitu gugah bobo, nah bahar ridho di dieu, bararengep, bareureum. Bapak nah jadi kieu banget mama teh siga si Agnes. Ditinggal pan itu iklan si Agnes. Oh eta. Jadi ari ngomong skincare, ari meuli presscare. Tah. Gitu. Dongeng teh kitu tah. Seueur keneh dongeng insyaallah aya. Di usad mah komplit dongeng mah. Nah, ibu etanya amat masak keur murang kalihnya. Matak mun bojo mah kitu. Mah bade masak keur murang kalih, tong rudat. Lamun rudat mending entong. Naon sababna? Karunya si ade rek ujian. Sok cing bahagia masakna. Tingali bade diuji tahfidna cing tenang ngarah apalanana teu laleungitan tuh masaknya yang bagus entengnya punya aduh ini enak ka dieu teh ya Allah sok ibu ge lamun masak bahagia caroge da milu bahagia tuh. Jadi orang sehat itu apabila dia makan jengkol bau jengkol itu sehat. Muhun lamun aya ustad ieu mah jengkol teh teu bau moal percaya sieun naon sieun ti kotok. Da jengkol mah kudu bau jengkol atuh ari ibu. Tong direkayasa ngarah teu bau entong. Jadi kalau suami makan pete, makan jengkol lalu kemudian kencing, kemudian di toilet kencing lalu bau jengkol, bahagia ibu. Kenapa? Berarti suami ibu organnya masih bagus. Begitu. Organ suami ibu masih bagus. Artinya apa? Dia amoniaknya sesuai dengan apa yang dimakan. Ieu mah gerang ngarah teu bau jengkol teh. Geus jengkol mah kudu bau. Naon karakterna kitu. Engke lamun teu bau jadi teu resep ka urangna.
Salaki ge tong dirobah lamun bau antap. Ya, jangan dirubah. Kenapa? Sudah karakter. Jadi artinya yang penting itu dinikmati aja, dinikmati. Yang kedua di makanan. Lihat, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tidak boleh makanan yang halal dinamai yang jelek, tidak boleh. Karena itu akan membentuk karakter. Betul kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan terkadang makanan itu baik, tetapi namanya tidak baik, maka itu akan menjadi unsur yang tidak baik. Seblak setan, ya, ayah murang kali dicanak. Eta mah Pak Ustad, ya budak abdi cenah kos setan, ya Allah. Mun aya kahayong gablug, mun aya kaolong alungkeun sagala ditajongan tak kitu. Naon ieu saur ustad itu cenah kaasupan setan, ditinggal teh Gusim kuring punya diparios didiagnosa oh nya jeroana teh seblak setan. Tahu jurig, mih kuntilanak, anu parayu ayeuna teh nu kararitu di barudak teh. Sok cobian aya mih barokah dawuh nu meuli. Nya. Eta ge mih karomah Pak Haji. Dugi ka ayeuna eueuh nu mah teu ka kuping deui mihna. Naon? Sigana teh dibere ngaran alus teh teu ngeunah di daharna teh. Padahal nama itu membentuk karakter. Kapungkur mah kulub hui, kulub sampe, kulub jagong, kulub suuk tinggal. Ya. Tah eta ibu tilu we ti usadnya tos tong lami-lami ting tilu we. Ya. Nanti diberikan dagingnya oleh Ustadz Patih. Ya, nanti diberikan dagingnya. Ya. Udah 3 aja dulu ya. Pas pisan, iya, pas beres. Alhamdulillah. 3 aja dulu. 1, bangun tidur. 2, ajarkan anak berempati, memberikan sedekah. Yang ketiga, lihat makanannya. Insya Allah anak kita akan jadi investasi buat akhirat. Ya, sakitu anu katuhur hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan murang kalina cing saroleh sadayananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ucu Najmuddin yang sudah memberikan tausiah untuk yang pertama. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita lanjut untuk tausiah yang kedua, siap? Baik, untuk selanjutnya kita akan dengarkan juga tausiah yang kedua dari Ustadz Fatih Karim, masih sama dengan tema generasi bervisi akhirat. Untuk itu kepada Ustadz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin ku anfusakum wa ahlikum nara. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dikumpulkan di tempat yang termulia, di masjid, di rumahnya Allah. Tempat yang terbaik, tempat di mana hamba-hamba Allah bersujud. Disebutlah masjid, tempat bersujud. Dan Masya Allah, masjid ini begitu mewahnya, begitu gagahnya. Mudah-mudahan keluarga Bapak Dr. Haji Dadan Nasir, Masya Allah, yang berwakaf membangun masjid ini kelak akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana di surganya Allah. Amin. Bu, istana di surga, bisa kebayang. Surga aja udah lebih-lebih di istana. Apalagi dibangunkan istana di surga. Masya Allah.
Dan yang namanya dibangunkan istana di surga, nggak mungkin orangnya nggak ada. Masa ada istana nggak ada penghuninya? Berarti penghuninya beliau dan anak-anak keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa Pak. Pemimpin negeri mau ngedenger tausiah Ustadz yang baru lahir kemarin. Luar biasa. Beliau duduk di bawah mendengarkan guru-guru menyampaikan tausiah. Tidak mudah. Karena pemimpin daerah jarang yang seperti itu. Ngasih kata sambutan langsung pergi. Mudah-mudahan Allah memuliakan Pak Dadang dan keluarga, Masya Allah. Senang sekali bisa ketemu di sini. Dan yang kedua tadi Masya Allah, guru kita semuanya, Ustadz Ucun Azmudin, Masya Allah luar biasa. Saya selalu senang melihat tausiah beliau di YouTube, di Instagram, dan selalu ngakak. Karena kebetulan Alhamdulillah saya juga putra Sunda, bapak saya Sumedang. Ya, jadi lahir juga keluarga Sumedang. Jadi semua tausiah beliau tadi ya memang khasnya kita, khas orang Sunda. Dan saya sekarang tinggal di Bogor bersama keluarga, ya kultur Sunda juga. Jadi ya istilahnya tadi ngobodernya ada ilmu nah. Ya, Masya Allah luar biasa Ustadz Ucu, mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan Allah, dijaga. Dan Masya Allah kenapa beliau awet muda? Kenapa kira-kira? Karena riwayat gitu. Iya, usia Masya Allah jauh di atas saya, tapi Masya Allah wajah itu Masya Allah nikmat gitu. Tenang ya ngelihat Ustadz Ucu luar biasa tenang. Lihat dari jauh juga udah beda gitu. Auranya ya Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa seperti beliau, tenang menghadapi kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senang sekali pada siang hari ini Masya Allah bisa hadir di sini. Tadi pagi ba'da subuh Ustadz berangkat dari Bogor ke sini, Alhamdulillah sampai lebih cepat. Tapi tadi mohon izin saya harus rapat Zoom dulu dan Alhamdulillah hadir di sini untuk sama-sama kita menyelamatkan keluarga kita. Ustadz punten, ngeri banget sekarang Ustadz. Kemarin satu hari ada 2 anak meninggal dunia di Semarang. Lompat yang satu berhijab muslimah cantik. Suka main TikTok. Tuh, lompat dari mall. Kepala duluan. Semoga Allah mengampuni beliau. Meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri. Hari yang sama, mahasiswa. Masih semester 3, semester 4. Bunuh diri di kamar kontrakannya. Beberapa bulan yang lalu mahasiswa Unpad FMIPA bunuh diri juga. Kemarin lebih ngeri lagi, anak ngabunuh kolotna. 2 orang ayah dan ibunya dihabisi nyawanya oleh anaknya. Jadi relate, ada hubungannya yang guru kita sampaikan, Ustadz Ucu tadi nyampaikan kepada kita. Gak usah tinggi-tinggi banget ngedidik anak mah. Gak perlu titel, benar. Yang perlu jam terbang. Itu yang namanya bunuh diri. Indonesia sekarang itu menempati negara bunuh diri paling tinggi di Asia Tenggara. Nomor 1, Indonesia. Indonesia sekarang menempati peringkat nomor 1 bunuh diri paling tinggi di Asia Tenggara. Kalau paling nomor 1 Jepang. Dan Masya Allah saya malu, ternyata guru saya Masya Allah Ustadz Ucu tuh ngikutin, tahu beliau. Saya lagi bangun masjid di Jepang, mohon doanya Bapak Ibu. Kenapa bangun masjid di sana? Ari di diamanya tiap gang ada masjid. Indonesia itu sekarang jumlah masjid 1,2 juta masjid. Banyaknya masjid. Negara mana yang paling banyak masjidnya di dunia? Negara mana yang paling banyak jamaah haji di dunia? Negara mana yang paling banyak jamaah umrohnya di dunia? Negara mana yang paling tinggi korupsinya di dunia? Semangat banget bilang Indonesia. Negara mana juga yang paling tinggi, konsumsi pornografi di dunia? Indonesia. Ada apa dengan Indonesia? Masjidnya banyak tapi kok nggak ngaruh? Ternyata semua betul tadi berawal dari rumah. Itulah kenapa rumah itu disebut dengan pilar-pilar peradaban.
Rumah itu tiang. Jangan mau bangun peradaban, rumahnya hancur. Makanya kalau ngelihat pemimpin, punten, lihat aja yang rumah tangganya bagus. Punten, izinkan saya mengucapkan kagum saya kepada Allahu Yarham, wali kota kita, wali kota Bandung. Meninggal dunianya lagi apa, Bu? Sholat apa? Hari Jumat. Masya Allah. Ustadz, itu teh saya lagi di Bandung. Saya lagi di Buah Batu, nyolatin mertua sahabat saya meninggal tahajud. Jadi saya begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya masih ingat tuh, beliau baik banget kepada perjuangan Quran. Begitu saya buka WA, innalillahi, Mang Odet. Wah, itu langsung beberes, langsung berangkat. Nggak keburu, nggak ketemu jenazah karena langsung dibawa ke Tasikmalaya. Bapak Ibu punten, kenapa wafatnya di masjid? Berarti punya apa? Kebiasaan masjid. Kenapa wafatnya lagi sholat? Kebiasaannya sholat. Kenapa kemarin ada yang wafat lagi ngangkat barbel? Kebiasaan yang ngangkat barbel. Kenapa kemarin ada yang wafat di stadion? Terkurung. Karena suka nonton bola. Ibu-ibu suka kebiasaan apa? Masak. Hati-hati lagi masak. Ibu-ibu suka kebiasaan apa? Belanja. Hati-hati lagi belanja. Ketipruk tas meninggal. Hati-hati Bu dengan kebiasaan. Makanya apa? Semua berawal dari rumah. Kebiasaan-kebiasaan kecil. Bangun tidur. Tadi saya Masya Allah. Bangun tidur. Iya ya. Kadang remeh. Dan Alhamdulillah Ustadz. Yang Ustadz bilang benar. Anak saya yang paling gede. Kelas 2, kelas 3 SMA. Masya Allah. Tertib tidurnya. Pantes sekarang sudah bisa ngisi pengajian di anak-anak SMA. Bahkan sekarang sudah ngisi di YouTube. Kajian sejarah peradaban Islam untuk anak-anak sebayanya. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Tadi saya mikir gitu sambil Ustadz Ucu tausiah mikir. Oh iya benar. Anak saya Masya Allah. Jam 8 udah tidur. Tertib gitu. Gak pernah Ustadz, gak pernah. Duk. Hudang syah, hudang. Gak pernah. Tak, bang, subuh nak. Ya Bi, udah bangun. Langsung. Udah kebiasaan. Ternyata apa? Ternyata memang dari kecil. Bapaknya jelek-jelek begini, bukan kiai. Bukan siapa-siapa. Ayo tidur cepat. Nanti bangun lebih cepat. Tidur cepat, bangun lebih cepat. Dari kecil, kebiasaan. Terbawa-bawa sampai besar. Ternyata betul, otaknya cerdas. Jadi benar tadi, ilmu nama simpel, yang kecil-kecil dan punten, itu pendidikan terbaik. Dapatnya dari mana? Rumah. Makanya dibilang ummun warob batul bait. Ibu itu pengatur rumah tangga yang terbaik. Tuh kemarin ibu ngeri. Anak laki-laki pacaran jeung lalaki. Cemburu si lalaki nate. Akhirnya dibunuh Bu sama pacar yang cemburu laki-laki lagi. Dipotong 17. Mirip kasus Rian kemarin di daerah Depok. Dipotong Bu, 17 potongan. Ada apa? Kenapa begitu rungsing berpikirnya? Kenapa begitu aneh? Coba lihat di rumahnya. Ternyata di rumahnya tidak ada pendidikan. Tidak ada komunikasi. Ditanya sama psikolog. Dicek. Ternyata ada masalah dengan bapaknya. Catatan pertama, Al-Quran mengajarkan komunikasi hangat bapak sama anak. Lihat, Quran surat Ibrahim. Berbincang antara Ibrahim dengan Ismail itu, bapak sama anak atau bapak sama ibu? Bapak sama anak. Quran surat Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya, itu bapak sama anak atau ibu sama anak? Bapak sama anak. Lihat Quran surat Yusuf. Siapa yang terbayang di wajah Nabi Yusuf ketika hampir terpleset perzinahan? Bapaknya apa ibunya? Bapaknya. Coba lihat.
Pertanyaannya, bagaimana hubungan kita dengan bapak? Ustadz punten, semoga Allah ampuni ayah dan ibu saya. Saya lahir dari keluarga broken home, Ustadz. Bapak dan ibu saya pisah, saya SD kelas 6. Meskipun bapak ibu saya tertakdir pisah, tapi Masya Allah bapak saya tetap telepon, tetap datang. Jadi hubungannya nggak pisah. Dengan ibu saya pisah, tapi dengan anak nggak bisa pisah. Transfernya nggak pernah kurang, teleponnya nggak pernah kurang, hubungan komunikasinya nggak pernah putus. Jadilah saya hari ini. Kenapa? Hubungan dengan bapak yang baik. Jadi ternyata Indonesia masuk peringkat 1 lagi nih, juara 1 terus Indonesia mah. Apa? Negara fatherless. Apa itu fatherless? Bapaknya ada, tapi seperti tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Bapak ada? Ada. Lihat KTP, lihat kakak, punya bapak? Ada. Tapi bapaknya tidak berfungsi. Bapaknya seperti kanebo kering. Pernah lihat kanebo kering? Kanebo kering itu gimana? Kaku, keras. Mana ada meluk anak. Abi rindu sama AA. Udah makan AA tehnya belahan jiwa Abi. Ada gak bapak yang gitu? Wah, jarang. Kemarin Ustadz kami survei 9 dari 10 anak perempuan yang hamil di luar nikah, yang pakai anting di sini, yang matanya ditato, disurvei, diambil. Bunda Eli Risman, Ustadz Benri, pakar-pakar parenting Indonesia. Termasuk yang nanti akan jadi pembicara inilah, dahsyat, Masya Allah. Ibu harus ikut acaranya ini, Bu. Magical Parenting itu ada Abah Ihsan. Ilmu, Masya Allah. Disurvei. Begitu disurvei, 9 dari 10 anak-anak yang hamil di luar nikah, yang murtad, yang macam-macam. Baong gak karu-karuan ibu. Disurvei, apa kesimpulannya? 9 dari 10 anak perempuan itu punya masalah dengan bapaknya. Ternyata mereka ditanya, siapa orang yang paling kamu tidak rindu? Bukan rindu, tidak rindu. Keluar kata, ayah. Padahal ayah itu penentu arah. Padahal mau kemana itu anak tergantung bapak. Bapaknya gak berfungsi, ada tapi tidak ada. Maka catatan yang pertama, harus dibangun komunikasi yang kuat antara bapak dengan anak. Masya Allah, tadi saya mau berangkat Ustaz. Sebenarnya mau berangkat berat. Kenapa? Anak saya yang kedua sakit, lagi demam, panas tinggi. Sebelum berangkat Bu, Masya Allah. Itu peluk anak dulu. Ciumi, dipeluk. Kenapa? Saya bilang gini, sembuh ya nak ya, sembuh ya. Abi berangkat dulu ya. Abi berangkat dulu. Abi berdakwah ya nak. Adik sama Umi ya, Masya Allah. Anak saya membalas dengan ciuman Bu. Ini belum saya elap nih dari tadi. Panas, ciumannya panas karena masih hangat. Badannya tinggi tadi 38,5. Badan saya ada di sini, tapi hati saya ada dekat anak saya. Ibu sayang sama anak? Bu, lagi makan enak. Ayah ingat anak. Bungkus mie buat adik, buat abang. Lihat baju bagus? Lucu ya buat abang. Lihat sepatu bagus? Bagus nih buat adik. Kita ke orang tua ada gak gitu? Wah jarang. Makan enak mah enak we, wareg mah wareg we. Apa ingat ibu? Jarang. Berarti ada komunikasi yang tidak harmonis antara ibu, ayah dengan anak dengan ibu. Tahu dari mana Ustadz? Setiap yang bunuh diri pasti buat surat. Dan surat itu dibaca dan terlihat ada hubungan yang menyakitkan antara ibu dengan anak, ayah dengan anak. Punten Bu, hati-hati. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, komunikasi tadi, pola tidur. Betul Ustadz, betul pisan. Makanan. Bu, benar, saya baru pulang dari Jepang Pak. Bangun masjid di sana, tanahnya gak luas. Wah ini mah gede. Tanahnya cuma 390 meter, harganya 12 miliar. Yokohama, cuma 30 menit dari Tokyo.
12 miliar tanahnya. Allahu Akbar. Begitu naik kereta api, jegrek, kereta apinya berhenti. Kenapa berhenti? Ada orang yang lompat dari jalan masuk ke rel kereta, jebret. Di Jepang mah biasa. Biasa Ustaz. Lagi jalan-jalan tiba-tiba ada yang teriak. Rupanya samurai tiba-tiba tembus, cerot. Biasa di sana. Biasa. Ternyata dikulik. Ternyata satu problem komunikasi. Orang Jepang pendiam. Maka nanti ibu kalau ada rezeki main ke Jepang. Di kereta apa deh? Cicing di kereta. Icing gitu. Coba kalau kita di kereta api gimana? Atau hore nya ngabuli apa biasa kayak tadi canda biasa. Orang Indonesia itu happy. Orang Jepang enggak, Bu. Dia ngebatin. Jadi ngemendem, orangnya introvert. Jadi diem, tiba-tiba mati gitu. Bayangin ibu, setiap 2 jam Jepang itu mati bunuh diri 12 orang. Setiap 2 jam, jadi 2 jam 12 orang, 2 jam 12 orang, 2 jam 12 orang. Begitu diteliti, benar kata guru kita, makanan. Di Jepang itu sulit, bahkan rumit makanan halal. Jadi ternyata apa yang kita makan berpengaruh kepada cara berpikir. Makannya babi, otak pikirannya babi. Ya gimana babi coba? Babi mah gak akan peduli mana istri, mana anak, mana serodot. Kenapa? Babi. Makanya babi itu dimakan belum lagi makanan. Oh di sana Bu ekstrim. Ada yang makan ular juga, ada yang macam-macam. Jadi makanya makanan itu penting. Kenapa? Bahkan sebab doa tidak terijabah itu karena makan makanan yang haram. Jadi yang pertama komunikasi harus bagus, ngobrol, seneng gak seneng cerita. Makanya kuping kita berapa? Mulutnya berapa? Artinya apa? Seringlah mendengar daripada mau ngomong wae. Mamah mah cerewet wae, tapi jarang mau ngedenger. Bu, makanya anak sekarang curhat ke sosmed. Karena mamahnya gak mau denger, galak mamahnya. Belum selesai anak ngomong, cicing sia. Ganeng. Bu, akhirnya dia sakit. Dia ngomong ke sugar daddy. Siapa sugar daddy? Om-om. Yang mendengar ceritanya, yang memeluknya, yang membiayai hidupnya. Kenapa? Karena om itu mendengar keluh kesahnya, menatapnya dengan kasih sayang, memperhatikannya. Dia nggak diperhatikan oleh bapak ibunya, maka nggak usah heran sekarang anak-anak pada banyak yang jual diri. Punten, Kota Bandung kemarin kan dapat kabar sekitar 325 ibu-ibu Bandung kota itu masuk berita kan terkena HIV/AIDS. Kenapa HIV/AIDS? Iya berarti bapaknya jajan pulangnya ke ibu. Ibu nggak tahu. Berarti kenapa itu terjadi? Pasti ada komunikasi yang tidak nyambung antara suami istri. Tadi kata guru kita, tidak menikmati yang ada. Malah mikirin yang nggak ada. Ya hidupnya stres. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah, bangun komunikasi yang hangat. Nih Masya Allah, jarang-jarang Ustadz, ini pengajian bapak-bapaknya rame. Ini ciri-ciri ya, ciri-ciri bangsa yang akan maju beradab. Kenapa? Ayah mau hadir di majelis ilmu. Hampir tiap hari pengajian saya emak-emak. Tiap hari. Bapaknya jarang. Padahal yang membawa keluarga ke surga siapa? Bapak. Yang tanggung jawab dunia akhirat siapa? Bapak. Bapak hari ini hilang. Gak berfungsi. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah, betul yang pertama komunikasi harus baik sama anak. Bu, dan benar tadi Ustadz, komunikasi bukan sekedar ngobrol tapi dari hati. Beda ibu, ngobrol sama anak gimana? Udah makan? Rapot nilainya apa? Itu ngomong kayak sama bawahan. Coba kalau ngomong Bu enak, gimana temanmu yang kemarin? Jadi akhirnya juara Olimpiade. Beda ibu, loh kok Abi tahu? Ustadz Ucu tahu, saya aja kaget. Oh, berarti beliau ngikutin, beliau tahu, berarti beliau perhatian. Luar biasa, itu guru.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, komunikasi itu peringkat pertama. Mengapa di dalam Quran itu banyak kola. Itu isinya komunikasi. Kita malas ngobrol, ya susah. Nggak bisa masuk. Maka yang pertama harus dibangun komunikasi. Dan bukan komunikasi lisan, tapi komunikasi jiwa. Apa maksudnya komunikasi jiwa? Bukan hanya yang dibangun fisik. Kita sering stres, anak hidung pesek. Kita sering stres, anak kulitnya hitam. Tapi kita nggak pernah stres, anak kita ternyata nggak bisa baca Quran. Pada Dadang punten ada berita dari Dewan Masjid Republik Indonesia. Apa beritanya Ustaz? Tahun 2019 Dewan Masjid Indonesia, seluruh Indonesia memberitakan 72% umat Islam tidak bisa baca Quran. Bu, banyak banget, 72%. Itu menurut Dewan Masjid. Menurut BPS, Biro Pusat Statistik Republik Indonesia, 58,57% umat Islam gak bisa baca Quran. Mau ngajar anak gimana? Bapak ibunya gak bisa baca Quran. Tadi saya kesini pakai GPS, penentu arah. Makanya bisa sampai ke sini. Bagaimana kalau akhirat nggak bisa baca GPS-nya? GPS akhirat apa? Al-Quran. Nggak bisa baca. Mudah-mudahan nanti Masya Allah saya support untuk kabupaten. Alhamdulillah kami sekarang dipercaya oleh Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia mempercayakan program BI Religi kepada kami di Cinta Quran. Kenapa? Seluruh hampir karyawan Bank Indonesia banyak yang tidak bisa baca Quran. Serem gitu. Mau ngomong apa kasih Quran tuh bisa baca. Ada lagi yang tanya, Pak ayo silakan baca. Aduh Ustaz, Quran ya. Terakhir baca SD Ustaz. Ibu. Jadi benar Ustaz, mau boro-boro mikirin Palestina, jauh teuing Palestina mah, baca Quran nggak bisa. Bukan baca nggak bagus, itu the next level. Ini mah baca nggak bisa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, selain komunikasi, dekatkan anak dengan Quran. Bagaimana anak bisa enjoy dengan Quran? Kasih hadiah, kasih pujian. Masya Allah Ustaz, alhamdulillah anak-anak kami kecil-kecil sudah lancar bacanya, bahkan sudah beberapa juz hafal, Masya Allah, sering simaan sama keluarga. Kenapa seperti itu? Karena komunikasinya lancar. Bahkan punten, anak saya mimpi basah pertamanya bapaknya tahu. Jarang tuh, coba tanya sama anak, kapan anak mimpi basah bapaknya tahu? Saya cerita, bangun jam 4. Saya jam 3:30 udah bangun, dia bangun. Duduk. Pas begitu duduk, kenapa bang? Tadi malam mimpi. Mimpi apa nak? Tuh, basah. Dia cerita coba. Bagi anak laki-laki itu kan aib tuh. Cerita. Alhamdulillah, cek bapak nanti mandi. Kan udah bapak ajarin kan cara mandinya. Saya ngajarin anak mandi junub ibu. Punten makanya. Bagaimana anak itu, dia ceritanya sama pacarnya, dia foto kelaminnya, cekrek, ditunjukin ke pacarnya, mending pacarnya cewek. Anak-anak sekarang pacarnya cowok. Anak-anak Masya Allah diajarin bu mandi junub, udah bang tadi mandi, udah bi. Nah duduk ngobrol sama bapaknya. Nih bang, berarti mulai sekarang jangan main-main. Sudah tertaklif hukum. Sudah ada wajib sholat, sudah wajib dakwah, wajibnya abi, wajibnya abang sekarang. Wah sekarang Masya Allah bu. Bahkan saya insya Allah akan menyusul guru kita Ustadz Abi Maki, ya, berencana untuk menikahkan anak saya di usia yang sangat muda. Rencananya mungkin tahun ini atau tahun depan saya sudah menikahkan anak saya yang usia 3 SMA atau semester 1 kuliah saya sudah nikahkan. Kenapa? Abi Maki ngajarin saya, Ustadz jangan main-main soal anak, karena nanti itu akan mencerminkan wajah kita di depan publik. Apalagi anaknya Ustaz. Kalau baik orang bilang apa? Wajar anak Ustaz. Kalau kegelincir, eta bapakna kurang ajar.
bisa ngomong sama orang, anak sorangan hancur. Tuh. Makanya Bu, Masya Allah, anak-anak sekarang harus dibangun kedekatannya sama Quran. Yang ketiga, bagaimana agar anak ini punya visi akhirat? Anak sejak kecil itu harus senantiasa diberikan contoh-contoh teladan kisah nabi-nabi dan para sahabat. Ibu, punten, beli buku bagus atau ikut kajian para ustadz tentang kisah sahabiah, sahabat-sahabat Nabi. Masya Allah. Anak-anak nanti akan mencontoh Umar bin Khattab, kesederhanaannya. Anak-anak saya tuh nggak ada yang jajan Bu, Masya Allah. Tadi Ustaz benar, nggak ada nabung di rumah. Benar tadi saya, Masya Allah. Apa yang Ustaz ajarin, kok saya jalanin ya? Nggak ada nabung, kami nggak biasa nabung, nggak biasa. Jadi gimana? Ada keropak di rumah, keropak sedekah dari Darul Quran, dari ini lembaga ini, dari ini, dari rumah Singgah Al-Fatih ada keropak, udah tiap pagi. Kenapa begitu? Sejak kecil dibiasakan kemelekatan dengan dunia dilepas. Milik ini milik Allah, kembalikan pada Allah. Milik ini, jadi nggak biasa. Membiasakan anak-anak sejak kecil itu apa? Itu mereka sangat mencintai yang namanya berbagi, sangat mencintai yang namanya apa? Memberi. Maka sejak kecil terbawa-bawa sampai besar. Kemarin ada baju saya beliin kebesaran. Bi, kayaknya bapak yang di seberang itu security, pernah merhatiin nggak kalau lagi pulang sholat? Kata anak saya. Kenapa Bang? Bajunya sininya udah robek, buat bapak satpam aja ya. Biasa. Hatinya lembut Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membiasakan anak dekat dengan Quran, membangun hubungan komunikasi, kemudian menjadikan anak-anak kita ini anak-anak yang selalu melihat perbuatan Nabi, para sahabat sederhana. Lihat Umar Bu, Persia ditaklukkan, Romawi ditaklukkan, datang utusan Persia. Saya ingin bertemu dengan Umar bin Khattab, penguasa yang luar biasa itu. Apa kata anak Umar? Silahkan masuk. Begitu silahkan masuk, dilihat itu ada pohon kurma, iya. Lihat pohon kurma, iya. Itu ada orang yang tidur di bawah pohon kurma. Itu adalah ayah kami, Umar bin Khattab. Bayangin Ibu, kesederhanaan. Sederhana. Alhamdulillah Ibu, saya baru bisa punya rumah di tahun ke-19 pernikahan. Tahun 1 sampai tahun 18 Ustaz ngontrak. Dan kami bangga. Kenapa? Tidak pernah beli rumah pakai riba. Benar Ustaz, nggak punya jangan maksa. Tapi kalau punya nikmatin. Wah itu kita banget itu. Kita banget. Nggak pernah maksa. Yang akhirnya stres. Nggak pernah. Jadi Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kami berencana untuk menyelamatkan keluarga Muslim Indonesia. Makanya kami gelar ini event. Nih Magical Parenting sini, Masya Allah. Ada Babeh Jamil Azaini. Ibu, nanti kalau Ibu ikut tausiah beliau, bisa ngakak sampai sakit perut, juga bisa nangis sampai tisu kering basahnya, kering lagi. Nih Babeh Jamil Azaini. Ada Kang Hari Firmansah di Bandung juga tinggalnya. Ini luar biasa. Rencananya kami buat event ini setahun sekali. Cuma setahun sekali. Dan tidak akan diulang. Di mana? Di Bandung nih Bu. Di Cornerstone Auditorium Bandung. Di kota, dekat dari sini. Cuma 25 menit nyampe. Bismillah. Lancar hari Ahad tanggal 25. Untuk apa? Menyelamatkan keluarga Indonesia. Kenapa? Hari ini pergaulan anak-anak semakin luar biasa. Harus kerjasama, harus bareng-bareng kita selamatkan keluarga kita untuk kemudian masuk surga sekeluarga. Apa kata Allah? Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan anak istrimu dibahagiakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang ingin kami sampaikan. Dan saya mengajak Bapak Ibu semuanya, Ustadz, Pak Dadang, mohon izin saya membangun rumah Singgah Al-Fatih. Rumah Singgah Al-Fatih itu, Masya Allah, main Bu, di Pasteur, sampingnya Ampera, masuk ke dalam, bawa tisu yang banyak. Ngapain Ustadz? Di sana kami tampung anak-anak duafa yang mereka sakit berat tapi tidak menular. Ibu, udah pernah gendong anak hidrosefalus? Main ke sana. Bu, sudah pernah lihat anak nggak punya anus? Main ke sana.
Ibu sudah pernah lihat anak jantung bocor? Ibu sudah pernah lihat anak talasemia? Main ke rumah Singgah Al-Fatih di Pasteur. Kami sudah bangun sekarang sudah 7 tahun. Alhamdulillah sudah membantu lebih dari 1.000 orang anak-anak pejuang kesembuhan, sakit berat, duafa, tidak menular, full free, gratis, nggak ada biaya. Punten ya, disampaikan ke tetangga-tetangganya kalau ada yang lagi sakit, lagi rawatan ke Hasan Sadikin, bawa mampir ke rumah Singgah Al-Fatih. Kami layani tempat tidur yang nyaman, susu, makanan yang mencukupi, semua ada di sana. Ustaz, duitnya dari mana? Allah yang ngatur itu. Banyak orang Indonesia, banyak orang baik. Maka punten, hari ini saya minta izin kepada panitia untuk menggerakkan keropak sedekahnya. 100% dana yang terkumpul untuk biaya pengobatan di rumah Singgah Al-Fatih. Mampir ya Bu, ketik aja rumah Singgah Al-Fatih, samping Pasteur ya, itu samping Ampera, jalan Pasteur itu ada jalan masuk, nanti dilihat di sana ada pelang rumah Singgah Al-Fatih. Mampir Ibu. Ya, Ibu coba gendong Bu. Punten Ibu, anaknya aduh geni gantengnya. Sehat. Ibu, anak seumur itu matanya kanker. Anak segede gitu, kepalanya segede bantal Ustaz. Gak sanggup. Sudah diuji, ditanya, bapaknya kerja apa? Suami saya security Pak Ustaz. Bapaknya kerja apa? Cuma tukang arit di depan taman Ustaz. Ibu punten, lembutkan hati kita dengan sedekah. Main ke rumah Singgah Al-Fatih. Kalau ibu main ke Trans Mall, hatinya keras. Ih, lucu, beli. Ih, lucu, beli. Hayo we, beli dunia. Tapi kalau bawa anak-anak ibu ke rumah Singgah Al-Fatih, anak ibu langsung, ya Allah mah, bersyukur ya kita mah ya. Masya Allah. Ada saudara kita yang matanya sampai keluar. Ada yang otaknya itu kanker, dibelah ibu, otaknya dibelah, diangkat kanker. Dan gak mampu ibu. BPJS gak bisa tebus Pak. Ustaz, kalau BPJS nggak bisa tebus gimana? Ya kami yang cari ini banyak orang-orang baik. Banyak orang-orang baik di rumah Singgah Al-Fatih kami kumpulkan semua. Awalnya kecil Ustaz, cuma di gang kecil. Aduh, rumahnya mah nggak layak. Pertama kali saya lihat ke sana, waduh, saya sedih. Akhirnya pindah, nggak boleh tinggal di gang kecil, pindah ke Sukajadi. Alhamdulillah lebih besar. Sekarang pindah, alhamdulillah, terima kasih doanya Ibu. Sekarang sudah punya rumah besar, hasil wakaf dari umat. Jadi bukan punya saya, bukan punya pengurus, punya umat. Kenapa? Rumah singgah berbasis wakaf pertama di Indonesia ada di Kota Bandung. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan anak kita, suami kita, istri kita, semuanya bervisi tujuannya masuk surga sekeluarga. Amin. Bangun hubungan komunikasi yang baik, dekatkan dengan Quran, jaga makanannya, pola tidurnya. Dan biasakan anak-anak kita itu juga anak yang dekat sama orang tuanya. Jadi jika dia ada masalah, dia gak akan cerita keluar, dia akan ngobrol dengan mama. Jadi my parents, my bestie. Babeh gue, temen gue. Saya kalau jalan sama anak itu Masya Allah, kayak temen aja ngobrol. Diperhatiin sama cewek itu enak ya nih. Maksudnya gimana bang? Nih, cantik gak menurut Abi? Anak ini cerita sama bapaknya. Tuh. Oh, kurang cantik. Lebih cantik mamamu. Diskusi sama anak biasa kayak teman. Jadi orang tua rasa teman, enak ngobrol. Dan itu akan menyelesaikan masalah di anak-anak kita hari ini. Mudah-mudahan ya Bu ya. Bismillah, pulang dari sini kita semuanya bisa masuk surga sekeluarga. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi yang mau daftar, alhamdulillah sekarang lagi ada diskon tiketnya. Dan rencananya hari Rabu atau hari Kamis tiketnya sudah ditutup karena diskonnya sudah penuh. Jadi mangga daftar aja dulu, nanti bisa nyusul ya, mau pembayaran dan yang lainnya. Ustadz kok pakai tiket sih? Kan gedungnya bayar.
Ustadz kok pakai tiket sih? Kan pembicaranya juga diganti transportnya. Ustadz kok pakai tiket sih? Kan semua keuntungan yang masuk ke rumah singgah Al-Fatih. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, tiketnya bukan buat saya ya, tapi buat rumah singgah Al-Fatih. Jazakumullah khairan. Sebelum ditutup, mohon izin tadi Ustadz mohon izin ibu saya buat daun bidara di rumah, masya Allah. Daun bidara dikumpulin, mohon doanya. Ibu saya stroke Ustadz sebelah kiri. Ya, setelah berpisah dari bapak lama, beliau itu mungkin dalam keadaan yang tidak sehat fisiknya. Beliau sekarang stroke, sekarang tinggal di rumah saya. Nah, tangan kanannya masih sehat. Beliau kumpulkan daun bidara, direbus, sama saya dibacakan Quran, diruqyah. Nah, ini ternyata bagus banget Bu. Kalau ibu lihat ada suami marah-marah nggak jelas, semprot aja Bu, semprot. Jangan-jangan ada juriknya. Kalau anak suka marah-marah nggak jelas, bisa disemprotkan. Masya Allah, alhamdulillah buat ngademin. Ya, silahkan tadi ibu saya titip. Bagi yang mau nanti bisa didapatkan di luar. Dan ini bagi yang ingin menjaga kesehatan tubuh, ada madu, buah tin, zaitun, kurma, habatus sauda, jahe, semua yang ada di Quran di Sunnah disatukan dalam satu minuman. Masya Allah. Ini yang membantu saya sehat hari ini. Jadwal padat tapi fit. Kenapa? Ini alhamdulillah minum ala Nabi. Bagi yang mau nanti bisa didapatkan di belakang. Itu mungkin dari saya. Jazakumullah khairan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Fatih Karim yang telah memberikan tausiah untuk yang kedua mengenai generasi bervisi akhirat. Sudah siap ibu-ibu bapak-bapak untuk membentuk generasi bervisi akhirat? Insya Allah harus siap ya. Baik, untuk berikutnya kita akan ada pembacaan doa terlebih dahulu kepada Ustaz Wujud. Baik, yang akan dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Keuangan Kecamatan Ciparaya. Baik, kepada langsung jelas kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian yang sangat baik, sangat bermakna. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari kajian ini. Di akhir mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-karim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Sallallahu ala khairi khalqi wa sahbihi barik wa sallim ala hadini ahlil barakah syaratil mu'azzamah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.